Shalom, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat memasuki minggu yang baru. Dan marilah pada pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto dari GKI Geraha Raya Tangerang Selatan. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas hari yang baru, atas minggu yang baru. Dan marilah kita senantiasa memohon pimpinan Tuhan, supaya kita dapat menjalani kehidupan kita seturut dengan kehendak-Nya. Dan marilah kita juga selalu bersedia memohon pengampunan kepada Tuhan, supaya tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Pada pagi hari ini, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu, agar tidak tersesat. Akan jauhlah seteru, bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, kami menaikkan sembah, sujud syukur kami ke hadirat-Mu. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan yang Tuhan berikan di dalam istirahat kami semalam. Dan hari ini kami hendak melanjutkan kehidupan kami. Kami sungguh memohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Kami juga memohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Pada saat ini kami hendak mendasari kehidupan kami dengan sabda-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai dasar perenungan kita, marilah kita membaca Kejadian 8, ayat 1 yang demikian. Allah mengingat Nuh, segala binatang liar, dan segala ternak yang bersama dia dalam bahtera itu. Lalu Allah membuat angin bertiup di atas bumi, sehingga air itu surut. Amin. Allah mengingat Nuh. Artinya Allah tidak pernah melupakan Nuh. Bersama dengan binatang liar dan segala ternak yang ada di dalam bahtera itu. Berhari-hari mereka terapung-apung di tengah-tengah banjir yang luar biasa dahsyat. Nuh dan segala binatang ternak yang ada di dalam bahtera itu tidak bisa kemana-mana. Tentu ini sebuah hal yang tidak menyenangkan. Tetapi Allah tidak pernah melupakan Nuh. Allah tidak pernah meninggalkan Nuh. Karena Nuh mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nuh selalu memuji, memuliakan nama-Nya. Sehingga di dalam kisah Nuh, tidak ada satu narasi pun yang menyatakan bahwa Nuh berkeluh kesah. Di mana Nuh selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu hidup benar di hadapan Tuhan, apapun kondisinya. Sehingga Nuh
dapat memperoleh keselamatan. Ketika yang lain binasa, tetapi Nuh diselamatkan oleh Tuhan dengan menaiki bahtera. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Kita harus selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Barang sekejap pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya saja bagaimana tanggapan kita terhadap kasih Tuhan itu. Bila kita bersedia menerima kasih Tuhan itu, dengan cara kita percaya kepada Dia, menantikan pertolongannya dengan hati yang percaya, tidak ada keluh kesah di dalam diri kita, tidak ada kekecewaan di dalam diri kita, dan kita menantikan dengan sabar pertolongan Tuhan. Seperti Nuh dengan sabar menantikan air bah itu surut, maka percayalah suatu saat nanti, sedikit demi sedikit, pasti kita akan sampai kepada kebahagiaan itu. Nuh sudah membuktikannya. Sekarang bagaimana dengan kita? Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang percaya, bila Tuhan senantiasa mengingat kita seperti Tuhan mengingat Nuh. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tolonglah kami, supaya kami senantiasa percaya bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau senantiasa menjagai dan melindungi kami. Hari ini kami hendak melanjutkan kehidupan kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang yang kami jumpai, berkatilah mereka, supaya mereka dapat menjadi sahabat yang baik bagi kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, maupun lanjut usia, Tuhan berkenan menolong memulihkan keadaan mereka. Bagi yang sedang di dalam pergumulan kehidupan, kiranya juga Tuhan menolong mereka supaya mereka tetap ingat bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Berkatilah para pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap ingat bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat-sahabatku, kemarin minggu saya melayani di GKI Pakis Raya Jakarta Barat. Dan mari kita menuju ke GKI Pakis Raya dan kita juga akan melihat persembahan pujian di gereja ini. Mari. Kita sudah masuk ke wilayah Pakis Raya. Ini perumahan ya, di daerah Jakarta Barat. Kita ikuti jalan ini terus, nanti di depan belok kanan. Nah, di sini kita ketemu pertigaan, kita belok kanan. Ini jalan Jatin Raya. Sampai di sini kita ketemu perempatan Dodo. Nah, ini jalan satu, ini depan juga kabinet.
belok kanan, kita belok kanan. Belok kanan. Nah, kita sudah sampai di GKI Pakis Raya. Ini GKI-nya di sini. Nah, ini GKI Pakis Raya. Mari kita parkir ya. Kita sampai GKI Pakis Raya pukul 6.28 menit. Mari kita masuk ke GKI Pakis Raya ya. Ini GKI-nya. Mari kita masuk. Nah, ini GKI Pakis Raya ya. Kita lihat ruang ibadahnya ya. Di sini konsistori. Di sini toilet. Nah, ini ruang ibadahnya.